Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا محمد
يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن نشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنهم العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran 1 ain. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah
memaafkan kita, mengampuni kita kalau masih terdapat kesalahan, kekeliruan kita dalam membaca Al-Quran, dan semoga kita istiqomah untuk terus belajar membaca Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya bacaan atau haqqa tilawatih. Tentunya tidak hanya membaca lafziahnya, tetapi kita juga belajar untuk memahami kandungan isi daripada Al-Quran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari ini semata-mata karena ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan menyayangi kita. Dan kalau kita disayangi oleh Allah, maka insya Allah kita betul-betul akan ditempatkan di tempat yang indah, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Surganya Allah menanti kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena semasa hidup yang pengusnamian ini harus bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membentana hidup Rasulullah niki itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik untuk kita teladani. Rasulullah telah wafat, ya kita contoh orang-orang yang mencontoh Rasulullah. Orang-orang yang sudah bisa mencontoh Rasul, itulah yang kita contoh. Makanya hakikatnya Rasulullah itu selalu hidup sunnahnya oleh para alim ulama kita yang betul-betul memahami ya, bagaimana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di surah Al-Fath itu dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ciri-ciri umat Muhammad yang telah mencontoh Rasulullah itu setidak-tidaknya ada 5 di situ. Nah, itulah yang kita ikuti, orang yang sudah bisa memiliki ciri-ciri tersebut. Maka di situ dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kita ikuti apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kalau kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, maka ikutilah orang yang mengikuti Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasul itu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar ya. Tegas, memiliki sifat tegas. Artinya tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari agama, jauh dari Allah. Hal-hal yang dapat menggelincirkan kita, tidak mudah terpengaruh. Ya, karena
asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ya, tegas. Maksudnya kayak tadi ya, kita tidak mudah terbawa kepada hal-hal negatif karena kita sudah memiliki jiwa setia kepada Rasulullah, setia mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ruhama bainahum. Ikutilah orang-orang yang memiliki ciri-ciri ruhama bainahum, saling menyambung silaturahim, menebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ya. Jadi ini ciri-cirinya orang yang telah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Rasulullah itu memiliki kasih sayang, bukan permusuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya sifat ini, sudah punya ruhama, sudah punya kasih sayang kepada orang lain, maka itulah ciri yang dimiliki oleh pengikut setianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujada. Jadi umat Muhammad itu, pengikut setia Muhammad itu rajin sholat, ruku'an sujudan, rukka'an sujada. Jadi ini istilah namatang sembahyang, ya, istirahat sembahyang. Di pas Ramadan doang, karena rajin rukuk sujud. Puasa liwat Ramadan sepi malik ya. Ya. Jadi ini ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sifat ya, sikapnya. Kita mempertahankan semangat ibadah yang sudah kita bangun sebulan penuh itu terus membara dalam diri kita. Ya. Jadi ciri umat Muhammad yang setia mengikuti Nabi itu tarahum rukka'an sujada. Kau saksikan dia, kau lihat dia rajin ruku', rajin sujud, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bahwa umat Muhammad itu selalu mencari karunia Allah. Artinya umat Muhammad itu bukanlah umat yang pemalas, bukan malas, tapi rajin bekerja, rajin mencari karunia Allah. Nah, rasa leman kantor, rasa leman bangkat, rasa leman pekan, rasa leman ya. Ya Rasulullah itu telah mengajarkan itu semua. Rasulullah membuat pasar ya, supaya masyarakat bisa berjualan di situ. Nah, jadi yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Bahkan fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ya. Kalau engkau sudah selesai sholat, bertebaran, lalu begawean. Itu manhaj Allah Ta'ala. Jadi tidak baik juga kalau kita hanya berdiam diri di masjid dari pagi sampai pagi kembali ya. Artinya kita disuruh bekerja oleh agama ini. Ya yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Tapi ingat, pegawaian itu suruh itu pegawaian tereda sa Allah Ta'ala, ridhonya Allah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Sepenting halal haram dan pikiran. Nah ini tidak boleh. Jadi dalam kita mencari karunia Allah itu harus berdasarkan restu ataupun ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Lalu yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak di roman wajah mereka itu, tampak di wajah mereka para pengikut setia Muhammad itu adalah bekas-bekas sujudnya. Artinya ramah, ya, senyum, murah, ya, pemurah. Jadi itulah yang disebut dengan atharis sujud, bekas sujud. Ini kan sudah sebulan penuh kita sujud, kita ruku, kita puasa, kita sedekah, bahkan kita membantu sesama. Yaitu bekas-bekas ibadah selama Ramadan itu harus terus membekas dalam diri kita, ya. Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Apapun yang pernah kita lakukan dalam ibadah ini harus membekas. Jangan hanya dia berlalu kemudian tidak lagi ada bekasnya, tidak ada lagi nilai-nilai yang tersimpan ataupun yang kita miliki akibat daripada sebuah ibadah yang kita lakukan. Jadi ruku, sujud ini harus ada bekasnya. Ada nilai-nilai ruku, sujud itu yang nempel dalam diri kita. Tunduk patuh kita, ya. Saling ayomi kita, saling sayangi kita, ya. Itulah bekas-bekas ataupun asar daripada ruku dan sujud itu. Itu harus kita miliki, ya. Nah, termasuk kita ngaji pagi ini adalah asar, bekas daripada ketaatan kita selama Ramadan. Karena Ramadan kita rajin ngaji, baca Quran, terus kita rajin, ya, asarnya itu, ya. Jangan sampai selesai Ramadan sepi, mimit, gitu, ya. Nah, jadi ini mari, karena kita manusia ini lamun tendek karang ingetan kita becat lupa, ya. Makanya harus tersaling ingetan. Nah, surah yang kita baca ini namanya surah An-Nur. An-Nur itu artinya cahaya, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memulai surah An-Nur ini dengan menyebut suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, ya. Inilah surah yang kami turunkan, wa faradnaha, dan dalam surah ini kami pardukan, ya, kami wajibkan, ya, untuk ditegakkan hukum-hukumnya. Maksudnya wa anzalna fiha ayatin, dan diturunkan pula di dalamnya ayatin, ayat-ayat, bayyinatin la'allakum tadhakkarun, yang jelas. Ayat-ayat yang diturunkan itu sangat jelas, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini sangat jelas. Maka tinggal kita ikuti saja apapun yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, ya. Karena yang paling paham Al-Quran ini
adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan daripada ayat-ayat ini di dalam hadis-hadis beliau. Ya. Agar kenapa Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas itu la'allakum tazakkarun, supaya kalian itu bisa mengambil pelajaran, peringatan. Ya. Makanya membaca Quran itu menjadi zikir yang paling afdol. Ya. Jadi zikir yang paling afdol. Ya. Setiap hurufnya Allah berikan kita ganjaran pahala. Bahkan satu huruf dibalas 10. Kalau tadi kita membaca beberapa ayat, 10 ayat ya. Kemudian satu hurufnya 10, kalikan saja berapa. Nah, jadi harapannya la'allakum tazakkarun, agar kalian itu dapat mengambil pelajaran ya, dari setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah kepada kita ya. Makanya al-manqulu ilaina bitawatir ya. Al-Qur'an yang sampai kepada kita ini secara mutawatir. Apa maksudnya mutawatir itu? Maksudnya adalah Al-Qur'an disampaikan oleh sejumlah orang yang banyak sekali yang menyampaikannya pada kita. Dari Rasul terus turun ke sahabat tabi'in, terus tabi'in. Ya. Maka kita yakini kebenarannya karena yang menyampaikan sangat banyak, itu ya, mutawatir. Ya. Maka secara logika sebanyak orang yang menyampaikan itu tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Tidak mungkin sepakat untuk lekat dengan saloy ini. Ya, makanya kita tidak boleh ragu. Quran ini sangat benar, ya. Tidak boleh kita ragu. Karena dia sampai kepada kita secara mutawatir. Maksudnya disampaikannya Quran bahkan sampai ke telinga kita, sampai ke diri kita ini sudah ribuan bahkan miliaran orang ya. Kalau kita hitung dari zaman Rasul ke zaman sahabat, terus tabi'in, alim ulama kita sampai kepada kita ini ya, sangat banyak. Maka tidak mungkinlah orang banyak itu akan bersepakat untuk berdusta. Maka kita harus meyakini ya, harus meyakini Al-Qur'an. Nah, Allah menjelaskan tentang hukuman ya, orang yang berzina di ayat 2 ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa hukumannya orang yang berzina, laki-laki perempuan itu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu, pelaku zina laki perempuan, wazani, pelaku zina laki-laki, jadi pezina laki-laki, pezina perempuan, itu hukumannya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
maka deralah dia, hukumlah dia, cambuklah dia, ya. Didera, ya, dicambuk, dihukum. Kulla wahidin minhuma, masing-masing baik laki-laki perempuan itu mi'ata jaldah, 100 kali pukulan, ya, 100 kali deraan. Andin mati si empokan, iya balasan sestimpal. Mo wala ta'khudhukum bihi ma raqfatun, ya. Jangan ada rasa kasihan. Itu ndak kanggo kasihan. Dia arak tau harus kasihan, arak tau ndak kanggo kasihan. Ini hukum Allah. Aneh, maaf Pak adik wale ndak kanggo apa-apa nih. Nah itu. Ya. Jadi kata Allah wala ta'khudhukum bihi ma raqfatun. Jangan sampai kalian itu merasa kasihan kepada pelaku zina itu. Sudah tegas, kita harus tegas. Ya makanya kita mengapa tidak aman, mengapa kita susah, ya karena kita belum mau menegakkan hukum yang sesungguhnya. Salah atau kasihan, mana kasihan, pria. Itulah dia tetap pria. Allah menyatakan wala ta'khudhukum bihi ma raqfatun. Jangan kalian, ya, merasa kasihan, ya, dalam menegakkan hukum Allah fi dinillah. Jadi menegakkan hukum Allah itu harus betul-betul tegas. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti lamun iman bani tegaan hukum, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, berarti iman kita masih dipertanyakan. Iman kita masih belum betul-betul, ya. Makanya karena hukum kita sangat lemah, merajalela akhirnya kan ada bani apa ya, empok kita bani apa ya hukum itu pasin kasihan, akhirnya kan di mana-mana apa ya, masya Allah, ya, perzinahan, pergaulan bebas itu sudah tanda kiamat sudah dekat Bapak Ibu. Kalau sudah perzinahan merajalela di mana-mana, bahkan kawin paksa gara-gara zina, itu kan sudah bukan rahasia lagi, sudah di mana-mana banyak terjadi. Ya Allah, ya. Pantas ya kalau kita ini tidak apa ya, tidak aman, tidak nyaman, selalu ada masalah ya karena kita sendiri belum bisa menegakkan yang sesungguhnya, ya. Anak makin banyak pesaing Maryam, banyak saingan Maryam sekarang, ya. Beda yang anak dia narak semama. Kalau Maryam tidak begitu, Maryam itu betul-betul manusia suci, ya. Jadi bukan seperti yang kita dengar kabar-kabar sekarang ini. Kalau sekarang ini memang tidak punya suami yang sah, tetapi dia berzina baru mendapatkan anak. Nah ini dia. Yo kasus kemarin di Lombok Barat itu kan bulan Ramadan, sintolok ke anakmu lihat kardus di pinggir jalan, masya Allah. Ya. Dinarak rasa berdosanya, ben berdosanya berzina, ben dosanya sia-siaan, saut pun bayi tanpa dosa itu. Ini kan dosanya berlipat-lipat. Dosa zinanya
dosa menyia-nyiakan anak yang lahir itu. Masya Allah. Jadi makanya ini dituntut tegas supaya tidak diringan-ringankan. Jadi kata Allah, wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun. Jangan kau merasa kasihan kepada pelaku zina itu sehingga engkau tidak berani menghukum dia. Jadi hukumannya adalah fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Deralah dia, hukumlah dia, pukullah dia dengan 100 kali deraan. Andin mati si pukulan 100 kali, ya balasan setimpal pelaku zina itu. Dan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun. Jangan kau merasa kasihan sehingga engkau tidak berani menegakkan hukum. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika engkau benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah menyaksikan, ya, menjadi saksi bahwa azabahuma dalam pelaksanaan hukumannya itu, ya, disaksikan. Artinya harus hadirkan orang banyak, saksikan bahwa kita akan memberikan hukuman ini kepada pelaku ini. Jadi ta'ifatun, ya, segolongan atau sekelompok orang minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Jadi hadirkan orang-orang beriman sekelompok. Jadi kita diajarin oleh Allah cara memberikan hukuman kepada pelaku zina. Lagu itu kan kita kalah sehukum HAM katanya, hak asasi manusia. Sehingga ya hukum kita lemah. Padahal Allah suruh kita tegas, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, hukum-hukum semacam ini sudah jarang diketahui oleh apalagi oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri. Kita sudah menganggapnya tidak penting untuk ditegakkan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Quran itu harus kita terima 100%. Jangan kita pilih-pilih. Jangan sampai seperti orang kafir, kalau ayatnya ringan-ringan, ya, tentang yang tidak berat-berat, ya, dia terima. Tapi kalau ayat-ayat Quran menjelaskan tentang yang sulit-sulit, wah ini ya ndot dulu, dendek dulu. Ini karena kita masih milih-milih. Jadi baik ayat yang menurut kita sulit, ya kita imani, maupun ayat yang mudah-mudah kita imani semuanya, ya. Jangan kita pilih-pilih, jangan beriman sebagiannya, yang sebagian tidak kita imani, gitu, ya. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil? Mari kita bersama-sama, ya, menjaga anak-anak kita, ya Allah. Baik terbedang anak ini anak mama ibadah, baik, ya. Namun mama kan takut, ya, menghamili anak orang, gitu kan. kita buat anak-anak mama kita itu sadar hukum, paham Al-Quran, ya, sehingga dia tidak berani. Tidak boleh merangkat dengan anak mama masih adik, ya, dia betian masih, ya Allah. Ya justru ia sak meniadang, ya terdidik pun tak bani gawe sak ngenu-ngenu lagi. Ya Allah, nangis kita Bapak Ibu dengan kondisi sekarang ini. Karena selain internalnya, faktor eksternalnya, faktor eksternal ini HP ini, ya Allah,
ya untuk nenggita napi-napi belen kita. Itu yang memancing emosi keinginan. Ini tantangan kita sekarang ini berat sekali. Ya Allah, ya. Jadi baik anak nina, anak mama wajib kita bimbing bina dia. Makanya kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata fala tazawwaj. Lamun toh parahnya sanggup ya jalani hidup pernikahan, becatan kawin anak. Ini tunda-tunda ya. Jadi jangan dia sudah basah duluan, sudah jatuh ke lembah zina baru tergupoh-gupoh. Ya Allah, ya. Jadi orang tua ini memang kita orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, maka bersyukurlah ketika anak-anak kita sudah sanggup menikah, kemudian kita nikahkan dan dia tidak pernah terjebak ataupun terjatuh dalam lembah zina itu. Dia selamat. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang nikah, ya Allah, semua kita harus waspada, hati-hati. Ya. Bagaimana kita antarkan anak-anak kita ini ke jenjang pernikahannya itu betul-betul bersih ya. Jangan dia pernah mungkin jorok wah ngidap juluan bro ya. Wah begawe sak ngono-ngono bro repot ya urus ya. Becatan, dorong dia. Kalaupun ya kita khawatir dia akan melakukan yang gitu-gitu, segerakan. Makanya kata Nabi, 3 hal yang harus disegerakan itu. 3 hal itu harus disegerakan. Yang pertama, taubat. Taubat niku jangan tunggu sampai tua. Jemaah entah toa. Baca taubat. Itu bau marak nike karena mati itu tidak harus tua dulu. Si kedua, lampu pedang anak. Ya, wah sanggup menjalani pernikahan, segera kita nikahkan dia. Masih belum, jangan sampai dia sudah kotor duluan baru kita akan gupoh-gupoh ya urusan pernikahan ya. Selamatkan dia. Dan yang ketiga, jenazah ataupun mayit segera dimakamkan. Tidak baik kalau kita tunda-tunda apalagi sampai berhari-hari ya. Jadi mayit, anak, kemudian istighfar atau taubat ya. Atau kita balik taubat, segera anak segera kita nikahkan kalau sudah mencapai umur atau sanggup menjalani pernikahannya. Kemudian mayit kalau sudah orang meninggal dunia itu segera diurus ya, pemakamannya dan prosesinya dari memandikan, mengapani, disolatkan, dimakamkan ya. Jangan kita tunda-tunda ya. Itu 3 hal ya. Ini untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita ya. Jadi cara menegakkan hukum jaldah ataupun derah itu kita persaksikan ya, hadirkan orang-orang beriman, sekelompok orang-orang beriman untuk menyaksikan hukuman yang ditegakkan oleh penegak hukum. Makanya kalau di Mekah itu Bapak Ibu ya, ada tempat khusus untuk memberikan hukuman mati itu. Ya. Nah, jadi itu kata Allah tadi itu wala ta'khudhukum bihima, jangan ada rasa kasihan sehingga kita tidak berani menegakkan hukum. Maka kalau di negara Islam itu dilangsungkan. Nah, karena kita
bukan negara Islam Bapak Ibu. Kita adalah negara Pancasila namanya, negara Pancasila. Maka yang berlaku adalah hukum Pancasila, undang-undang kita. Ya. Jadi ini yang bisa kita ambil ya pelajaran. Nanti juga di ayat-ayat berikutnya itu tentang tuduhan laki-laki kepada istrinya yang berbuat zina, itu bagaimana solusinya, bagaimana cara perempuan itu bersaksi kemudian bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukannya ya. Jadi itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di ayat-ayat ini memang penting untuk kita tahu supaya kita benar cara kita menegakkan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal hukum-hukum keluarga ya, hukum-hukum berkeluarga, termasuk kayak tadi itu laki-laki yang menuduh istrinya membahas semakin selingkuh ya, berzina dengan laki-laki lain ya. Itu ada caranya ya, bahwa dia harus bersumpah kemudian 4 kali, kemudian disaksikan oleh 4 saksi ucapannya itu, dan ucapan yang kelima itu wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin ya. Laki-laki yang menuduh istrinya berzina itu, dia mengatakan di ungkapan yang kelima itu anna la'natullahi alaihi, aku siap menerima laknat siksa Allah kalau aku bohong terhadap terhadap tuduhanku kepada istriku. Itu Pak Ibu caranya ya, untuk meyakinkan bahwa memang apa yang dituduhkan itu benar. Maka dia dituntut untuk bersumpah atas nama Allah dan mengatakan, kalau aku bohong terhadap ungkapanku ini, aku siap menerima siksa Allah atau azab. Begitu juga perempuan kalau mau bebas dari hukuman yang samani najaldah ya 80 kali deraan, karena itu deraannya, hukumannya kalau perempuan yang dituduh berzina oleh suaminya ya, kemudian terbukti dia melakukan itu ya, maka dia dijaldah atau didera ya. Samani najal jaldah 80 kali deraan. Maka dia bisa bebas dari itu dengan ungkapannya kayak tadi bersumpah, kemudian di sumpahnya yang kelima itu bahwa tuduhan suamiku itu tidak benar. Kalau benar tuduhan suamiku itu, aku siap menerima siksa Allah kepadaku. Jadi kalau dia berani bersumpah seperti itu, dia bebas, tidak didera, tidak dihukum, urusan dia dengan Allah. Nah, itulah fungsinya sumpah itu ya, bersumpah. Nah, ini yang terdapat di ayat yang kita baca tadi di satu Ain itu ya, membahas tentang perzinahan, bagaimana hukumannya, kemudian perempuan yang dituduh berzina oleh suaminya, bagaimana hukumannya, cara penegakan hukumnya ya. Nah ini mudah-mudahan kita dapat memahami ya apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran ini, dan kita dapat mengambil hikmah untuk kita terus membina rumah tangga kita, membina anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita ya, terdapat anak-anak kita yang berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan zina ya. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا وأولادنا وذرياتنا للمتقين إماما. Lalu jadikanlah anak cucu kami jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepadamu dan Rasulmu. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami, cucu-cucu kami dari perbuatan maksiat. Jagalah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami menjadi hambamu yang soleh, hambamu yang taat ya Allah. Dan kami semua kau jadikan lil muttaqina imama, jadi imam, jadi panutan bagi orang-orang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan ya Allah semasa hidup di dunia yang sementara ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kami kebaikan ya Allah kelak di akhirat. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami semua, keluarga kami, sahabat kami ya Allah dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah, orang-orang yang baik ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.